Nah, kita nggak tahu, kita bisa pungkiri bahwa Joko Kendil ini adalah wali Allah, itu juga nggak tahu. Wallahualam ya, Bib. Wallahualam, karena yang tahu wali adalah wali gitu loh. Orang itu nggak mungkin mengaku dirinya wali dengan takaran orang biasa. Berjalan jauh, dia kuat, terus tidak mengenal lelah, tidak melupakan Allah Ta'ala gitu loh. Masih mengerjakan ibadahnya dengan kesabarannya dia, dengan kebaikan dia, ketulusannya dia. Habib tadi sebutin tuh satu persatu untuk menjadi wali gitu kan. Nah ini kan sepertinya kalau kita lihat Joko Kendil lagi menuju ke arah sana ya, Bib ya? Bisa jadi orang mau jadi wali itu sebenarnya gampang. Nggak kata susah, cuman mau atau tidak gitu loh. Yang pertama adalah Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar sahabat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Begitupun juga kita di sini, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Oke, seperti biasa, malam ini kita akan membahas sebuah kisah yang lagi fenomenal. Masih tetap dalam kisah yang fenomenal, karena memang sesungguhnya menarik sekali untuk kita bahas persoalan ini. Dan seperti biasa, selalu ditemenin dengan Habib Muhammad Noval Syami Alatas. Siap Habib untuk malam ini? Siap. Siap ya. Nah malam ini kita akan membahas apa sih, Habib? Pembahasan tentang Joko Kendil lagi ya? Iya. Nah memang kabar terakhir ini kan Joko Kendil udah sampai ke daerah Kudus ya? Kudus, Jawa Tengah, dan mau menuju ke mana? Gunung Muria ya? Gunung Muria. Oke. Nah tapi sebelum saya sama Habib lanjutkan ceritanya, jangan lupa untuk di like, subscribe, komen, dan share. Untuk video-video yang sebelumnya, tambah lagi dengan video yang sekarang ini, tetap dukung Feni Rama Official. Oke, kita mulai dari perjalanan Joko Kendil sampai di Kudus ya. Nah seperti teman-teman tahu, Kudus itu di daerah Jawa Tengah. Oke. Nah, di Jawa Tengah ini memang tujuan Joko Kendil ini menuju ke Gunung Muria. Sebelum kita membahas Joko Kendil, apa sih hubungan antara Joko Kendil dengan Gunung Muria? Kenapa yang dipilih adalah Gunung Muria untuk napak tilas Joko Kendil selanjutnya? Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita bahas dulu tentang Gunung Muria dari Habib Noval Syami Alatas. Oke, Bib, gimana sih sejarah dari Gunung Muria? Ya, Gunung Muria kan sebenarnya itu kan satu gunung yang punya bukit sendiri gitu loh. Jadi terlepas dari Pulau Jawa dulunya Gunung Muria tersebut. Tapi sekarang ya dari beberapa waktu jadi bergabung ke Pulau Jawa. Ibarat kata kayak Krakatau lah. Karena Krakatau dia kan punya di laut kan dia. Nah begitu juga di Muria. Dia terpisah dari Pulau Jawa, akhirnya menyatulah ke Pulau Jawa. Gitu. Nah di Gunung Muria pun di situ banyak petilasan atau makam-makam wali juga di situ. Banyak ya, Bib ya. Banyak. Dan seperti kita ketahui, namanya Gunung Muria. Mungkin Habib bisa ceritain ke sahabat di rumah sejarah dari Gunung Muria. Kenapa nama Gunung Muria itu diangkat dari nama kisah apa? Ya namanya tempat Muria di situ, daerah Muria di situ. Akhirnya di situ ada satu yang terkenal di situ kan, ada satu sosok sunan kan dari Wali Songo, yaitu Sunan Muria di situ. Dimakamin ya, Bib? Dimakaminnya di situ, dan memang asli dari situ. Oh, memang Sunan Muria itu asli dari Kudus. Kan keturunan Sunan Kudus. Oh. Tapi beliau yang di Gunung Murianya. Oh gitu. Tapi kalau kita bahas bukan hanya makamnya Sunan Muria aja yang ada di sana ya? Banyak. Ada makam keramat lainnya ya? Banyak keramat Nyimas siapa gitu loh Pak saya.
Terus ada pangeran siapa di situ juga. Dan kayak petilasan Soekarno, Bapak Soekarno, Presiden RI pertama juga di situ juga ada. Ada di Gunung Muria di situ. Jadi memang tuh gunung termasuk gunung yang punya sejarah yang banyak ya. Gunung sakral sebenarnya. Banyak petilasan-petilasan dari leluhur-leluhur kita itu banyak di situ juga. Di Gunung Muria itu. Gunung Muria itu ya. Nah, seperti kita ketahui ini kan Joko Kendil kan sebelum tujuannya dari mana ya sebelum itu? Sebelum dari Kudus itu kan memang diniatkan untuk ke Gunung Muria. Kalau kita sambungkan, kenapa sih kok Joko Kendil kekeh banget mau ke Gunung Muria? Itu gimana sih? Kalau dari beritanya itu kan Joko Kendil itu ke Gunung Muria itu mau ngambil tongkat yang dulu pernah ditanam di sana. Berarti kan dulunya dia pernah ke Gunung Muria tersebut bawa tongkat dari gurunya. Bawa tongkat dari gurunya untuk taruh di Gunung Muria tersebut, ditancapkan tersebut atau dipendam di situ. Nah, berapa tahun lagi disuruh untuk ngambil. Nah, tahun ini disuruh ngambil tongkat tersebut, gitu loh. Ini Gunung Muria. Nah, kalau dalam sejarahnya, Joko Kendil dalam versi sejarah, ya ibarat kata Joko Kendil ini kan muridnya salah satu wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga pun dididik oleh Sunan Kudus dan Sunan Muria juga di situ. Otomatis ada napak tilas beliau juga di sana gitu loh. Ya mungkin ya beliau ini Joko Kendil ini bertabaruk juga di petilasan-petilasan atau makam-makam di sana juga gitu. Jadi ibaratnya tuh seperti napak tilas ya, Bip. Napak tilas. Joko Kendil itu. Karena pada zaman siapa namanya Sunan Kalijaga memang istilah Joko Kendil tuh udah ada ya. Udah ada kan murid kesayangan, salah satu murid kesayangannya Sunan Kalijaga. Joko Kendil itu Joko Kendil itu. Tapi ini Joko Kendil pada zaman Sunan Kalijaga. Nah, kebetulan sekarang ini hadir lagi Joko Kendil dengan istilah seperti itu, bahwa Joko Kendil yang sekarang ini memang napak tilasnya tuh mengikuti ya, Bip ya, ajaran-ajaran Wali Songo ya. Nah, kebetulan Sunan Kalijaga sendiri memang adalah muridnya dari dari pokoknya satu wali itulah saling mengisi kan. Ibarat kata Wali Songo ini kan banyak yang orang bilang nggak mau disebut murid dan guru gitu loh. Tapi saling mengisi. Sebenarnya kan murid gurunya aslinya Sunan Sunan Kalijaga ini kan Sunan Bonang. Ya kan? Nah, ini kan tapi bersatu di sini disebut Wali Songo. Nah, beliau ada napak tilas salah satunya di gunung tersebut gitu. Nah, yang Habib ketahui ya, kalau karomah dari Sunan Muria sendiri itu apa, Bib? Sunan Muria ya banyak ya, kayak dia salah satu orang yang punya ilmu saipi angin juga. Saipi angin mungkin ada yang nggak tahu, Bib, ilmu saipi angin itu seperti apa? Saipi angin itu berjalan cepat ibarat kata, seperti angin lah. Kita ingin berpindah ke satu tempat ke tempat yang lain itu agak dipercepat gitu loh dengan bantuan angin gitu kan, makanya disebut saipi angin. Nah, beliau pun punya salah satu itu gitu loh. Terus karomah-karomah yang lain ya banyak, ibarat kata di situ pun di Gunung Muria pun tersebut kan ada, ibarat kata kalau di Jawa Barat itu ada air kahuripan kan. Nah, di sana pun ada yang ditancapkan oleh tongkatnya beliau. Tongkatnya Sunan Muria. Nah, salah satu tongkat Sunan Kalijaga itu kan megang bahan tongkat Sunan Muria juga. Nah, bahan tongkat Muria itu ada namanya tongkat apa itu? Saya juga punya itu. Tongkat dari kayu karomah lah ibarat kata. Kayak yang bentuknya bulat-bulat begitu. Itu juga salah satu tongkat penjaga Gunung Salak juga. Bahannya dari tongkat tersebut, dari pohon itu gitu loh. Pohonnya saya namanya lupa. Udah di lidah padahal. Nanti kalau ingat kita sebutin lagi. Nah, di situ. Nah, tongkatnya ada di rumah salah satunya. Oh, Habib punya ya? Ada salah satu, itu pun dapat di makamnya anaknya Mbah Japra yang di Kebon Raya. Anaknya kan perempuan Siti Fatimah, ada di Gunung Salak.
Nah, saya dapat di situ. Nah, menurut Kuncen dan atau sesepuh Gunung Salak, itu salah satu tongkat penjaga Gunung Salak. Kan ada 3 atau 7 gitu di Gunung Salak itu tongkatnya. Salah satunya Habib dikasih itu. Oke. Nah, tadi Sunan Muria kan Habib bilang salah satu karomahnya itu sapi angin ya? Sapi angin ya. Jadi memang berjalannya tuh mincik kali ya, seperti kalau orang Sunda bilang mincik ya. Mincik ya, jadi jalannya tuh gini, misalnya ini pelataran gitu, jalannya seperti itu karomahnya dari Sunan Muria. Dan tadi saya tertarik bahwa ada Sunan Muria itu memang sejarahnya itu menancapkan tongkatnya di sana ya, Bib. Nah, itu tongkatnya itu berarti pada zaman Wali Songo dong, Bib? Iya, zaman Wali Songo. Nah, sejarahnya kenapa Sunan Muria ini kok menancapkan tongkatnya di ya mungkin sana? untuk apa namanya? Untuk memperlancar orang sana mengambil air mungkin kan? Atau seperti apa? Yang saya baca dalam satu sejarah sih untuk membantu orang di daerah sana untuk minum air bersih sebenarnya. Terus untuk ibarat kata obat itu karomahkan untuk jadi obat gitu kan. Ada keberkahan lah dari Sunan Muria tersebut di air kahuripan itu. Air kahuripan itu ya. Jadi untuk lebih ke kemanusiaan ya, Bib ya. Mungkin untuk sumber mata air, kalau di sana kan, kalau di Mekah kan air Zam-Zam seperti itu ya, Bib ya. Atau di Gunung Salak air karomah lainnya. Kalau ini memang setiap gunung intinya memang mempunyai karomahnya masing-masing gitu ya. Punya karomahnya masing-masing, otomatis kan seorang wali lah, wali Allah, orang yang dicintai sama Allah Ta'ala dengan keistiqomahannya dia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi seorang wali Songo itu kan salah satu pejuang penyebar agama kan. Betul. Di setiap daerah, salah satunya di Sunan Muria. Yang namanya Kayu Laduni. Tuh Habib ingat. Kayu Laduni. Dan kebetulan Habib juga punya di rumah. Itu ada di rumah, ada. Itu kayunya kalau kita pegang empuk. Oh ya. Empuk banget, tapi kalau untuk mukul orang lumayan banget, keras, jadi keras gitu. Lucu ya, padahal kan logikanya kalau itu kan empuk kayak tepuk ya kan, Bib ya. Tapi ini malah enggak ya? Enggak, itu malah lebih keras dan mungkin Joko Kendil itu pun bertabaruk seperti itu gitu loh. Jadi beliau itu disuruh gurunya bawa satu tongkat ditancapkan di situ untuk tabaruk, untuk mendapatkan berkahnya beliau. Akhirnya sekarang udah waktunya diambil mungkin seperti itu. Nah, kalau Habib tahu biasanya jangkauan waktu kayak itu berapa lama sih ketika tancap? Tergantung bisyarah ya, tergantung bisyarah. Kayak saya pun pernah ziarah ke Pelabuhan Ratu, ke Goa Ratu Karang Pamulang. Di situ saya bilang ke kuncennya, Pak, kalau misalkan ada tongkat yang tertancap di sini, bilang ya, kabarin. Nah, ternyata 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan saya dapat bisyarah, saya ke sana lagi, ternyata memang udah ada tancapan tongkat tersebut di situ. Masya Allah. Dan itu pun kuncinya bilang sempat dibuang katanya. Jadi 3 bulan Habib nggak kesini, napas kesini itu kemarin itu katanya tongkat ini kayu, tongkatnya besar. Masih berbentuk mentah lah kayu begitu. Saya buang, Bib, kata kuncinya emang Iwan ini. Saya buang ke laut, balik lagi ke situ. Saya buang ke Cibangban, balik lagi ke situ. Saya buang ke mana lagi tuh, Sawarna, balik lagi ke situ katanya. Saya bilang ya emang sudah takdirnya atau bisyarahnya Habib datang kemari untuk ambil tongkat tersebut. Nah, sama aja kayak si Joko Kendil ini gitu loh. Bisa 2 tahun, bisa 1 tahun, tergantung bagaimana dapat bisyarah untuk ambilnya lagi. Pasti dikasih tahu nantinya. Oh gitu, jadi ya nggak bisa sama ya. Nggak bisa sama, ya. Nggak bisa sama. Jadi tergantung bisyarahnya, bagaimana ketentuannya dan perintah dari gurunya kan. Joko Kendil juga dapat perintah dari gurunya untuk ambil tongkat itu kembali. Karena sebelum itu kan Joko Kendil nih nanam nih, ditancepin nih di Gunung Muria ya. Lalu beberapa tahun kemudian diperintahkan lagi oleh gurunya bahwa ambil lagi tuh
tongkatnya gitu kan. Nah kebetulan Joko Kendil juga taklik ya, jadi akhirnya jalan lagi ke Gunung Muria. Nah sekarang yang menjadi menariknya itu kan, berarti kan Sunan Muria kan menanamkan juga tongkatnya ya kan. Nah Joko Kendil juga berarti kan ada bahwa hubungan sinergi Bib di sini yang kita lihat ya Bib. Iya Tabaruk kan tadi bilang apa namanya? Mungkin nggak takutnya nggak ngerti Bib. Mungkin mengambil keberkahan gitu loh. Okay. Joko Kendil yang sekarang ini sang musafir ini kan mengambil keberkahan dari napak tilas apa namanya Sunan Muria, terus napak tilas wali-wali yang ada di gunung tersebut gitu loh. Akhirnya dengan menancapkan apa namanya tongkat tersebut yang disuruh sama gurunya, nah sekarang udah waktunya untuk diambil lagi gitu. Oh gitu. Nah berarti si Joko Kendil itu secara langsung dia bermahabahnya ke Wali Songo juga ya? Iya dong, pasti. Pasti. Sekarang kita semua pasti bertujuan atau berkiblat ke Wali Songo. Ibarat kata yang menyebarkan agama Islam di Nusantara ini kan salah satu Wali Songo. Nah mungkin kan kemarin kan ada mungkin sahabat-sahabat atau teman-teman di rumah tuh bertanya, ini ajaran yang dijalankan Joko Kendil ini benar atau enggak sih gitu kan? Karena kan ada yang sebagian yang komentar yang nyeleneh gitu ya. Nah kalau kita lihat dari perjalanannya beliau, ya dia bermahabahnya ke Wali Songo. Seperti kita tahu Wali Songo kan bagus ya Bib ya. Berarti intinya bahwa tetap di jalan Islam ya Bib ya. Iyalah tetap Islam kan. Kita lihat kan yang kemarin kita pernah bahas itu ya, kan. Yang musafir itu ya. Yang musafir kita bahas itu kan. Yang terpenting adalah Joko Kendil satu tidak pernah melupakan kewajibannya. Ya kan beliau masih sholat 5 waktu. Beliau masih ibarat kata hanya beliau menjalankan satu tugas yaitu perjalanan jauh. Bisa disebut musafir kan. Untuk mencari keberkahan atau napak tilas dari leluhur kita gitu loh, kayak Wali Songo, kita ke Gunung Muria tersebut, terus ke mana namanya ke Pekalongan juga, ke makam Habib Ahmad bin Abdullah bin Tholib Al-Attos, terus ke apa? Sama dong Habib berarti? Iya. Al-Attos juga kan ya? Masih ada ada satu family lah ibarat ya, kata. satu try ya. Terus ada apa namanya ke Sunan Wali Songo yang lain kayak Sunan Kalijaga, Sunan ini. Beliau kan ini berjalan untuk menapak tilas sebenarnya, untuk mencari keberkahan dari para wali-wali tersebut gitu loh. Nah kita nggak tahu, kita bisa pungkiri bahwa Joko Kendil ini adalah wali Allah, itu juga nggak tahu. Wallahualam ya Bib. Wallahualam, karena yang tahu wali adalah wali gitu loh. Orang itu nggak mungkin mengaku dirinya wali. Betul. Nggak ada yang namanya wali ngaku wah gue wali nih, nggak mungkin ada. Wali itu nggak tahu dirinya wali. Si wali yang tahu dirinya wali gitu ya gitu. Jadi wali lain yang tahu orang tersebut wali gitu ya Bib ya. Nah kita menyebut beliau wali ya bisa-bisa aja karena beliau dengan gini loh, dengan takaran orang biasa berjalan jauh, dia kuat, terus tidak mengenal lelah, tidak melupakan Allah Ta'ala gitu loh, masih mengerjakan ibadahnya dengan kesabarannya dia, dengan kebaikan dia, ketulusannya dia, dengan kemahabahannya dia sama gurunya, takzimnya dia, nurut gitu loh sama gurunya untuk melakukan musyafir ini, mau berjalan jauh ini, otomatis itu kan syarat-syaratnya orang menjadi wali di situ. Oh, berarti nggak ada tutup kemungkinan bahwa Joko Kendil lagi memenuhi syarat tersebut, Bib. Bisa jadi karena kalau Habib tadi sebutin tuh satu persatu untuk menjadi wali gitu kan. Nah ini kan sepertinya kalau kita lihat Joko Kendil lagi menuju ke arah sana ya, Bib ya. Bisa jadi orang mau jadi wali itu sebenarnya gampang, nggak kata susah, cuman mau atau tidak gitu loh. Yang pertama adalah dia berkhidmat atau menghormati orang tuanya yang pertama. Yang kedua, dia berkhidmat kepada gurunya
Udah 2 ini aja sebenarnya. Kalau kewajiban ini kan udah pasti. Sholat apa. Iyalah. Itu udah mutlak lah ibarat kata. Udah nggak bisa dipungkirin. Ini udah mutlak banget. Cuman yang 2 ini banyak orang yang nggak bisa jadi wali karena 2 ini gitu loh. Dia tidak berbakti kepada orang tuanya, dia tidak berbakti kepada gurunya gitu loh. Nah, orang menjadi wali ini harus memenuhi 2 syarat ini dulu. Baru kalau kewajiban kita bisa semua. Dan satu lagi, harus sering beristighfar bukan untuk dirinya, tapi untuk umat Islam di seluruh dunia. Masya Allah. Gitu. Masya Allah. Itu harus begitu karena memang disunahkan sama Rasulullah kan seperti itu. Kita beristighfar tapi bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk ibarat kata kaum muslimin buat muslimat gitu loh. Astagfirullahaladzim lil muslimit wal muslimat gitu loh. Jadi ke semuanya. Itu Rasulullah nyuruh sebenarnya. Itu menjadi sunnah kita untuk setiap harinya minimal 33 kita beristighfar untuk umat muslim. Nah, kita nggak tahu, mungkin Joko Kendil ini kan bermusyafir ini menjalankan perjalanan ini kan dia takdim sama gurunya otomatis. Nah, orang yang takdim sama gurunya otomatis dia takdim sama orang tuanya di situ. Dan orang tuanya mengizinkan beliau itu untuk berkhidmat kepada gurunya gitu kan. Nah, jadi mau nggak bisa dipungkiri orang mau nyebut Joko Kendil wali ya sah-sah aja sebenarnya. Ibarat kata banyak yang komen-komen netizen itu kan nggak mungkin wali begini gini enggak. Wali tidak pernah dilihat dari satu tampang. Wali nggak bisa dilihat dari pakaian. Yang taunya dirinya wali adalah wali lagi ya kan. Nah, yang penting dirinya adalah menjalankan sesuatu hal yang sesuai dengan memang syariatnya seperti itu. Dan kalau kita lihat Joko Kendil ingin memenuhi syariat tersebut. Bisa jadi. Karena mana mungkin orang disuruh sama gurunya, lo jalan nih ke sini ke Sunan Muria nggak usah pakai duit, jalan kaki di zaman modern sekarang gitu. Benar. Pasti berpikir guru gue udah gila nih. Betul. Nggak, secara logika kalau nilai dengan logika nggak nyampe. Nggak bakal nyampe. Cuman kan orang-orang spiritual nggak seperti itu. Orang-orang spiritual ini pasti mereka berkhidmat kepada gurunya full gitu loh. Saya tahu guru saya menyuruh saya berarti saya ini siap gitu. Dan pasti ada sesuatu hal yang baik untuk diri saya, untuk mengasah diri saya. Betul. Atau mengasah dirinya kita masing-masing. Nah, itu pasti begitu. Ada estafet ilmu ya berarti ya yang harus ditempuh Joko Kendil ya. Pasti. Makanya saya heran orang yang bilang Joko Kendil ya ibarat kata berkedok agama bla bla bla. Ya itu nggak boleh karena kita harus tahu dulu. Ya insya Allah saya dengar-dengar juga Joko Kendil katanya kan disuruh ke Jakarta juga kan, suruh ziarah ke Tanjung Priok kan, Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad di situ. Mau saya tungguin tuh. Atau ke Bogor, biasanya pasti kemari. Ke Gunung Salak. Pasti ke Gunung Salak atau ke Keramat Empang Bogor di sini. Itu biasanya ke situ. Ya kita doain aja mudah-mudahan kita bisa ketemu. Bisa ketemu ya. Ya karena fenomena itu yang terjadi sekarang kita jangan melihat nggak selamanya segala apa yang kita pandang itu dengan logika gitu ya. Nggak selamanya kita logika penting, bukan berarti harus dihilangkan. Tapi logika juga nggak bisa memandang sebuah keindahan Allah, keindahan Sang Pencipta itu dengan logika. Nanti batasnya cuman kamu tahu, ya udah 1 tambah 1 adalah 2, hanya sebatas itu aja. Sedangkan keindahan Allah, ciptaan Allah, mukjizat Allah, anugerah Allah tuh luar biasa dan harus dengan nurani juga, dengan hati juga ya Bib ya. Seperti yang terjadi dengan Joko Kendil ini, please jangan langsung ngejudge bahwa berkedok agama gitu kan. Iyalah, harus belajar dulu lah intinya gitu loh. Kita harus pelajari dulu dan kita pun harus belajar gitu loh. Kayak ibarat kata beginilah, banyak orang yang salah kaprah kayak kita lihat komen-komen gitu kan. Masalah jin, leluhur, apa ibarat kata jin, kodam, korin lah, setan. Itu kan udah berbeda banget. Kalau hodam oke lah, hodam, korin itu dari bangsa jin. Cuman jin dan setan ini kan beda. Banyak orang yang menyamakan. Ini kan harus tahu juga antara setan dan jin ini berbeda. Setan ini adalah nafsu dan semua manusia itu punya. Ada siapapun itu.
Kalau jin itu beda dari tidak ada dalam manusia karena dia punya wujudnya sendiri. Dan punya kehidupan sendiri. Punya kehidupannya sendiri, makanya ada manusia kesetanan, ada pun jin yang kesetanan. Sedih sih, jin kesetanan. Iya kan? Nah untuk masalah Qorin ini kan kembaran kita. Jadi setiap kita lahir di dunia ini pasti kita punya kembaran. Yaitu yang namanya disebut Qorin kan. Dan Qorin ini umurnya bisa lebih tua dari kita gitu loh. Jadi saat jasad ini meninggal, mati, dikubur, roh ini dengan dipertanyakan dengan malaikat Mungkar dan Nakir. Nah Qorin ini kan masih ada gitu loh. Nah Qorin ini mengikuti siapa? Mengikuti tubuh kita sekarang. Kalau tubuh kita baik, dengan ibadah kita baik, Qorin ini pasti mengikuti kita. Dan dia pasti, misalkan nggak bakal memunculkan diri mengganggu orang dengan wajah kita gitu. Itu nggak mungkin. Jadi otomatis ya Bib. Jadi kayak pantulan kaca aja kalau maksudnya Habib tuh gimana perbuatannya, Qorin ini juga seperti itu ya Bib ya. Pasti. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan tuh di mana, di DM atau di komen atau di mana tentang persoalan yang barusan aja Habib jelaskan. Sekarang teman-teman udah memahamin dong kurang lebihnya seperti itu. Karena kalau setan itu saya setuju sih sama Habib. Ada semua di diri kita, tinggal mau di on off aja. Tinggal kita pilih. Mau diaktifin apa enggak nih setan di dalam diri kita? Iyalah, kita tinggal milih aja. Kita melihat orang, misalkan kayak kita lihat Joko Kendil lah. Ngapain sih itu orang jalan-jalan di situ sampai kayak dipuja-puja, dicium tangan, di ini loh. Itu kan setan yang bermain. Betul. Maksudnya gini loh. Kalian menilai seseorang bukan karena kalian kenal orang tersebut, tapi karena keegoan kita sendiri untuk menilai seseorang. Kan nggak boleh. Betul. Kita harus tahu dulu kan. Betul. Dan melihat penampilan, kan nggak boleh juga seperti nggak itu. Nggak boleh. Itu yang namanya setan, nafsu keegoan kita yang tanpa sadar kita ucapkan gitu loh. Harusnya kan kita teliti dulu gitu ini. Makanya kan logika dan spiritual itu gak boleh dibenturkan. Betul. Tapi saling mengisi. Selaras ya. Nah selarasnya bagaimana? Kita pikir dulu dengan logika. Bener gak nih ada orang yang mau berjalan begini-gini begitu lamanya? Itu ini kan wah kamu nggak sampai logika, dibandingkanlah dengan spiritual. Oh kalau di spiritual ini benar, berarti ada yang begini gitu. Jadi logika ini untuk berpikir aja, jangan untuk langsung mengejat seseorang dengan logika aja. Jadi harus benar-benar selaras, saling mengisi lah ibarat kata. Jangan dipakai logika, jangan dipakai untuk ngejudge lah intinya. Iyalah. Seperti itu. Jangan langsung dipakai untuk menghina atau bagaimana. Iya, gitu. kayak sekarang saya pakai apa nih? Gelang ular gitu kan. Wah, Habib gelangnya ular gini. Loh, kenapa saya suka di sini? Terus ini ada permatanya kan? Ada permata hijaunya di sini. Saya suka di situ. Dan di sini ular ini menggambarkan, saya juga suka hewan ular kan. Di sini ini juga saya dikasih hadiah salah satu orang spiritual juga dari Gunung Salak juga ibarat kata. Seorang orang udah meninggal. Dikasih juga, berarti kan saya menghormati beliau gitu kan. Saya pakai karena saya suka, bukan karena wah Habib ngapain pakai gelang ular gini-gini loh. Jangan lihat itunya. Jangan lihat logika itunya gitu loh. Cuma dalam kespiritualnya itu menghormati pemberian gitu kan. Terus ada satu aura yang baik saat kita pakai ini gitu kan. Kita kalau pakai pikir logika ya semua salah kalau kita pakai logika. Kita pasti menjadi Tuhan untuk orang lain. Nah itu kan nggak boleh. Jangan sampai nauzubillah min dzalik menjadi Tuhan untuk orang lain. Gak bisa, karena di sini juga di konten saya ini di Feni Rama Official ini kita saling mengingatkan aja bahwa janganlah menjadi Tuhan untuk orang lain gitu ya Bib ya. Keakuan juga nggak gitu juga gitu loh. Nggak memandang sesuatu tuh jangan terlalu simpel gitu ya. Butuh penjabaran, butuh kebijaksanaan seperti itu. Ya belajar proses pendewasaan diri dan pendewasaan keimanan sih kalau menurut saya. Iyalah, makanya kan keimanan itu kan kepercayaan atau keimanan itu kan spiritual. Betul. Itu percaya sama siapa? Ibarat kata kepercayaan ini kan nggak bisa dilogikakan. Iya.
gitu. Mau ilmu apapun, mau dalam agama apapun, kepercayaan itu spiritual pasti. Anda bisa percaya sama satu hal, otomatis ini kan ada apa namanya, ada pergelutan spiritual. Ibarat kata seperti ini, Joko Kendil mengambil tongkat ke Gunung Muria. Mau ngapain kalau kita bilang pakai logika? Cuman kan kalau dalam spiritual, mungkin tabaruk kan, ibarat kata mencari keberkahan di situ gitu loh, atau mencari apa. Nah ini kan ke spiritual yang Joko Kendil yakini gitu loh. Kita nggak bisa menyamakan Joko Kendil sama diri kita, persepsi kita ya nggak bisa. Kita akhirnya hidup sendiri doang di dunia, nggak bisa hidup berdampingan sama yang lain, karena pasti menyalahkan semua. Lo salah, lo salah, lo salah. Gitu. Dan semua orang nggak bisa. Lo ibarat kata saya jadi TVNI dengan mengurusi urusan TVNI sekarang, saya nggak bakal sanggup. TVNI jadi saya mengurusi urusan saya nggak bakal sanggup karena udah punya porsinya masing-masing. Saya jadi Joko Kendil nggak bakal sanggup saya jalan sampai berpuluh-puluh tahun di situ. Ibarat kata Joko Kendil pun jadi saya, nggak mungkin dia bisa seperti gini-gini, itu nggak bisa. Jadi punya jalannya masing-masing dan punya, itulah indahnya Tuhan itu menciptakan manusia ini beraneka ragam gitu. Masya Allah. Harusnya kan saling mengisi gitu loh. Tapi ya inilah dunia yang di situ ada setannya di situ untuk dia cobaan untuk pribadinya masing-masing gitu. Iya, justru cobaannya di situ, Bib. Keegoan, main kan. Mau nggak mau. Menjadi Tuhan untuk orang lain. Mau nggak mau, gitu makanya. Keakuan. Iya, makanya saya salut sama Joko Kendil. Mau orang ngomong apa, dia jalan aja. Sabodo teuing gitu. Saya sabodo teuing. Kumaha aing lah ya, ibarat kata bagaimana saya. Saya, guru saya Tuhan. Iya, udah abis. Jalan aja udah. Siapa yang bisa menentang? Saya, guru saya Tuhan. Abis. Selesai. Udah nggak selesai. Karena dia meyakini itu semua, meyakini bahwa seorang gurunya adalah orang yang baik dan tentunya membawa kebaikan untuk dia, gitu kan. Begitupun juga apa yang dia jalanin adalah dia ikhtiar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus yang mau disekalkan siapa? Caranya, ya memang prosesnya harus seperti itu, nggak bisa. Nggak bisa lah. Ya kita kayak ibarat kata kayak Joko Kendil melakukan perjalanan jauh musafir ya ke Gunung Muria, ke sini. Itu punya perjalanan beda. Kita nggak usah lihat Joko Kendilnya lah. Kita aja dalam teman atau dalam keluarga itu cara makan aja yang beda, ada yang beda-beda. Ada yang makan pakai tangan, ada yang makan pakai sendok. Ini kan beda-beda. Terus kalau kita makan sop sama nasi panas lah, atau kita makan sop sama makanan yang kering dan berkuah gitu lah. Berkuah masa kita pakai tangan? Gak bakal bisa dong, otomatis kita pakai sendok. Nah, kalau makanan kering yang lebih enak pakai tangan kan. Nah, ini kan beda-beda di sini. Beda tujuan, beda cara. Beda cara. Terus pakai makan steak, masa pakai tangan, udah disediain pisau, udah ini. Garpu. Nah, ada juga yang pakai tangan. Nah, itu kan punya pribadinya sendiri gitu. Jangan kita ngejudge lo begini. Enggak. Kayak gitu. Enggak ngono loh orang Jawa bilang tuh, Bib. Apa, Bib? Enggak ngono ya? Ojo ngono. Ojo ngono ya kalau orang Jawa bilang ya, Bib ya. Yang penting bagaimana kita bisa menerima dan kita saling mempelajari satu sisi sama lain. Hidup akan terlihat indah bukan bagaimana cara kamu menilai manusia lain gitu kan, atau merumuskan cara hidup manusia. Hidup akan terlihat indah kalau kamu coba berbijaksana dalam setiap memandang apa yang kamu lihat. Itu akan nampak lebih indah dan nggak menjadi beban buat kamu. Iyalah, nah, itu dia. Jadi ya antara Joko Kendil terus Gunung Muria, tongkat gurunya itu ya satu kesatuan lah. Satu kesatuan. Tadi Habib udah jelaskan gimana sejarah dari Gunung Muria, dan memang banyak sekali petilasan di sana, terutama makam keramat, dan Sunan Muria pun dimakamkan di sana gitu kan. Sekalian berziarah, dan memang tongkatnya ada di sana. Kebetulan Sunan Muria juga memang karomanya adalah salah satu tongkat yang ditancapkan di sana untuk menolong warga di sana. Dan kalau kita lihat dari persyaratan untuk menjadi wali Allah, ya kita berdoakan saja, kita berpikiran positif. Mungkin Joko Kendil ingin ke arah menjadi seorang wali Allah, dan hanya wali Allah lah yang dapat menilai diri orang lain itu adalah wali Allah. Gitu. Jadi mungkin gurunya melihat bahwa Joko Kendil wali Allah, tapi memang ada proses atau cara
yang harus dia tempuh terlebih dahulu gitu. Kita Pasti. doakan aja ya Bib ya. Amin, insya Allah biar lancar. Benar, biar lancar, sehat walafiat, dan bisa menjadi wali Allah gitu kan. Pokoknya yang terbaik lah kita doakan gitu kan, dan semoga akan membawa kebaikan untuk Nusantara. Karena kalau masih banyaknya orang-orang seperti itu di dunia, insya Allah itu yang akan memelihara alam semesta. Setuju nggak Bib? Setuju. Masih banyak orang yang beriman, masih banyak orang yang spiritual yang seperti itu, benar-benar bermahabah kepada para leluhur atau kepada wali Allah, pada wali songo. Insya Allah itu adalah menurut saya yang memelihara dunia gitu loh, yang memelihara alam semesta. Kita harus takut bila mana orang-orang seperti mereka udah nggak ada. Itu baru kita takut. Iyalah, nggak ada Takut ya. kita harus. Nggak ada yang melakukan perjalanan jauh untuk syarat-syarat tertentu kan. Terus tidak ada orang-orang yang ibarat kata melakukan syariat-syariat itu sampai kiamat. Iya, itu takut. Karena apa? Saya yakin banget. Kalau saya tidak belum bertemu ya, pasti dalam perjalanan Joko Kendil nggak akan lepas dari namanya zikir, nggak akan lepas dari namanya syalawat. Kamu bayangin setiap langkahnya dia melakukan dengan zikir. Berapa ciptaan Allah alam semesta yang sudah kena zikirannya dia, tumbuhan, hewan, tanah, air, semua segala macam. Dan biar agar kalian tahu bahwa tumbuhan, tanah itu pun juga menyebut nama Tuhan, berzikir gitu loh. Ditambah dengan Joko Kendil seperti itu, betapa energi positif yang kesebar gitu. Gitu sih kalau menurut saya gitu loh. Jadi kita doakan mudah-mudahan masih ada Joko Kendil lainnya di luar sana ya Bib ya. Banyak. Biar menjaga dunia ini nih yang udah tua gitu kan, bumi ini yang sudah tua dan alam semesta. Amin. Ya. Ada lagi mau dibahas? Udah cukup ya Bib ya. Nah, semoga cerita malam ini, cerita Habib Noval Syamil Alatas dan saya Vini Rama itu bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat di rumah. Ambil deh baiknya, yang kalau sekiranya memang itu kurang baik ya kita mohon maaf. Dibuang aja ya Bib ya. Ya namanya juga dalam pembahasan kan ada pro dan kontra. Oke? Jangan lupa di like, subscribe, share, dan komen. Oke? Sampai ketemu lagi. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.